إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى. Kita bersyukur kepada Allah Taala yang kembali mempertemukan kita di program acara ini, Fiqhus Sirah, sebuah program acara yang akan mengkaji sejarah kehidupan manusia yang paling agung yang pernah lahir ke muka bumi, Rasulullah SAW. Untuk kita kemudian mengambil mutiara-mutiara berharga, hikmah-hikmah dan pelajaran yang bernilai dari sirah kehidupan beliau. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan 5 pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa hijrah menuju Habasyah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari peristiwa hijrah tersebut. Di sini poin nomor 6 di antara pelajaran yang bisa kita petik yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, fil hijrati ila al-habasyati wa ma jara fiha na'khudhu jawaz al-isti'anati bi ghairil muslim al-ma'mun 'inda al-hajah. Pada peristiwa hijrah menuju Habasyah tersebut, ya, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, kita bisa mengambil pelajaran bolehnya meminta pertolongan kepada non-muslim yang terpercaya indal hajah, ketika ada kebutuhan untuk itu. Kama sabaqa an asyartu ila dhalik min qabl. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Syekh sebelumnya, naqlan an Syekh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menukil penjelasan Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan nantinya juga akan dijelaskan di antara dalil yang menguatkan akan hal ini, bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju Madinah, beliau juga menggunakan bantuan orang kafir. Kemudian juga dalam peristiwa Hunain, insyaallah akan dibahas juga. Ini yang ke-6. Adapun yang ke-7, kata beliau, laqad kana fi kalimati Ja'far At-Tayyar ibratun. Pada kalimat yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, yang beliau mendapatkan julukan At-Tayyar, Ja'far At-Tayyar, maksudnya adalah konon Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya ketika Ja'far bin Abi Thalib syahid, terbunuh di perang Mu'tah dalam kondisi lengannya terputus, ya, Rasulullah SAW konon mengabarkan bahwasanya Allah sudah menggantikan kedua lengannya dengan sayap yang dengannya Ja'far bin Abi Thalib terbang di surga. Itulah sebabnya Ja'far dijuluki At-Tayyar, Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang memiliki 2 sayap dan terbang di surga. Kita kembali pada kalimat yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Najasyi, itu terdapat pelajaran berharga bagi kita. Hinama bada'a yasiful mujtama' al-jahili biqaulihi, manakala beliau menyifatkan tentang karakteristik kehidupan kaum jahiliyah di zaman beliau ketika beliau belum mengenal Islam. Beliau mengatakan, kunna qauman ahla jahiliyatin na'budul asnama. Dulu kami sebelum masuk Islam adalah suatu kaum yang hidup di masa jahiliyah yang menyembah atau beribadah kepada berhala-berhala. Wa na'kulul maitata, dan kami makan bangkai, artinya kami makan hewan yang tidak disembelih secara syar'i atau disembelih namun tidak menyebut nama Allah. Wa na'til fawahisha, dan kami melakukan perbuatan yang fahish, perbuatan keji dan mungkar seperti zina dan semisalnya. Wa naqta'ul arham, kami memutus silaturahmi.
wa nusi'ul jiwar, kami menyakiti tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if, yang kuat di antara kami ya, memakan yang lemah. Hal Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu yasiful mujtama' al-jahili fi asrihi am yasifu ba'd al-mujtama'at al-kafirah fi asrina? Sekarang kita pikir baik-baik, kita renungkan dari kalimat yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib ini. Apakah beliau sedang menyifatkan sifat-sifat masyarakat jahiliyah pada zaman beliau, pada era beliau? Ataukah beliau juga sedang menyifatkan keadaan masyarakat kufar yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman kita ini? A'idin nazar fi qauli Ja'far. Renungkan kembali ya, apa yang diungkapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib tadi yang kita bacakan. Tajidu tilka al-ibarati tantabiqu ala ba'd al-mujtama'at al-kafirah al-gharbiyah al-mu'asirah. Kita akan dapati, engkau akan dapati sifat-sifat yang disebutkan oleh Ja'far tadi itu sesuai betul ya, dengan sifat-sifat yang ada pada masyarakat kafir barat di zaman kita ini. Innahu fil waqi' yasifu kulla mujtama'in yabta'idu an dinillah. Pada hakikatnya Ja'far sedang menyifatkan kepada kita ya karakteristik atau ciri-ciri masyarakat yang menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Semua masyarakat di setiap zaman yang menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah sifatnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ja'far. Persis sama. Hal tersebut dikarenakan setiap masyarakat yang menelantarkan atau meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi masyarakat seperti yang disifatkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian pelajaran yang ke-8. في كلمة جعفر رضي الله تعالى عنه عندما سأله النجاشي عن هذا الدين بدأ بعرض المنهيات وأعظمها الشرك بالله. Pada kalimat Ja'far yang disampaikan kepada Najasyi, manakala beliau ditanya oleh Najasyi tentang agama Islam, beliau mulai menjelaskan tentang beberapa perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan perkara yang paling besar yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap keyakinan atau perbuatan dan ucapan yang di situ terdapat unsur ya, menyelewengkan, memalingkan hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah, pada makhluk. Dan hak Allah yang terbesar adalah ibadah. Wajib bagi kita memurnikan segenap ibadah kita hanya untuk Allah. Tidak boleh kita memberikannya sebagiannya kepada selain Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Thumma al-ma'murat wa awwaluha at-tauhid. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan tentang apa saja yang diperintahkan dan perkara terbesar yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam segala hal yang menjadi hak dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fattakhliyatu muqaddamatut tahliyah. Maka prinsipnya adalah at-takhliyah. Penyucian, pembersihan itu lebih didahulukan daripada tambahan dan hiasan. Maksudnya apa? Kita mengosongkan hati kita ini dari segala ketergantungan, segala peribadatan kepada selain Allah. Itu lebih didahulukan. Baru setelah dibersihkan, baru kemudian diisi dengan tauhid, keyakinan bahwasanya hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Fa'awalan wa qabla kulli syai' nabdhu syirki wa takhalli anhu. Yang pertama kali harus dilakukan adalah membersihkan ya kesyirikan, mengosongkan hati ini dari kesyirikan. Thumma tauhidullah subhanahu wa ifraduhu bil ibadati. Baru kemudian diisi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala,
peribadatan hanya untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi. Orang siapa yang kufur kepada tagut, ini adalah takhliyah, ya. Ini at-takhliyah. Kufur dulu, ya. Ingkar dulu. Bersihkan hati ini dari segala sesuatu keyakinan kepada at-tagut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian wa yu'min billah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah at-tahliyah. Ya, mengisi hati dengan keimanan dan hiasan. Menghiasi hati. Fa'awalan al-kufru bit-taghut. Yang pertama kali adalah kufur kepada taghut. Ini takhliyah. Falladzina yashhaduna an la ilaha illallah wa la yazaluna ala syirkiyatihim wa wathaniyatihim ghafiluna an hadzal ma'na al-'azim alladhi asyara ilaihi Ja'far. Maka orang-orang yang bersaksi akan la ilaha illallah, namun mereka senantiasa masih berada di atas kesyirikan mereka, peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang lalai dari makna yang agung ini yang disampaikan oleh atau yang disyaratkan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ke-9, anna Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu lamma bada'a yu'addidu ma da'ahum ilaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bada'a bit-tauhid. Ja'far manakala beliau mulai menjelaskan apa-apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mulai dengan tauhid. وَهَذَا الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ الدُّعَاةُ إِلَى اللَّهِ. Inilah perkara yang wajib didahulukan pertama kali oleh setiap da'i ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengajarkan, menjelaskan tentang tauhid lebih dulu sebelum yang lainnya. وَيَمْضُ مَعَهُ وَيُرَكِّزُ عَلَيْهِ. Mereka wajib berjalan di atas dakwah bersama tauhid dan memokuskan dakwahnya kepada tauhid. Wa yukaththiru min tajliyatihi wa tawdihihi linnas. Dan wajib juga seorang dai menuju jalan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak penjelasan, keterangan tentang tauhid ini sejelas-jelasnya kepada manusia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran yang ke-10 dan ini adalah poin yang terakhir. Syekh hafizahullah taala mengatakan fi ghazwati Khaybar kama sayati ada akhirul muhajirin ila al-Habasyah. Pada kisah perang Khaybar, sebagaimana nanti akan disampaikan, orang yang masih berada di Habasyah kembali. Dia adalah akhirul muhajirin ilal Habasyah, orang terakhir yang berhijrah menuju Habasyah. Mereka kembali, dan mereka menuju Rasulullah SAW di Madinah. Fakana ba'du sahabah radhiyallahu anhum yafkharu ala muhajiril Habasyah biannahum sabaquhum bil hijrati ila al-Madinah. Maka sebagian sahabat Rasulullah SAW ada yang membanggakan diri, karena lebih dulu berhijrah dari Makkah ke Madinah, lebih dulu daripada orang-orang yang berhijrah ke Habasyah. Fa'akhbaru ar-Rasula sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Kejadian tersebut dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebagian sahabat Rasulullah ada yang membanggakan diri karena lebih dulu
berhijrah dari Makkah ke Madinah dibandingkan dengan orang-orang yang kembali dari Habasyah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam hina idzin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, "Laisa bi ahaqqa bi minkum." Dia yang membanggakan diri itu, dia tidak lebih berhak ya daripada kalian terhadapku. Walahu ay al-qail wa li ashabihi hijratun wahidatun walakum antum ahlas safinah hijratani. Dia orang yang membanggakan diri tersebut dan yang semisal dengannya, mereka mendapatkan satu pahala hijrah dari Makkah menuju Madinah, satu keutamaan yang bahkan keutamaan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat Ansar. Namun kalian wahai ahlus safinah, kalian wahai orang-orang yang berhijrah dengan perahu menuju Habasyah, kalian mendapatkan dua pahala hijrah, 2 kali hijrah. Pertama hijrah ke Habasyah, kemudian yang kedua hijrah lagi menuju Rasulullah SAW yang ada di Madinah. Ya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sungguh para sahabat yang hijrah ke Habasyah dan kembali berhijrah lagi menuju Rasulullah SAW ini sangat gembira sekali dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Asma binti Umais radhiyallahu ta'ala anha, yang kita tahu dia adalah istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Dia mendengar hadis Rasulullah SAW ini terkait keutamaan orang-orang yang berhijrah ke Habasyah. Dia mengisahkan bahwasanya ya, orang-orang yang berhijrah ke Habasyah itu satu persatu datang kepada Asma binti Umais menanyakan tentang hadis tersebut, hadis tentang keutamaan orang-orang yang berhijrah ke Habasyah kemudian berhijrah lagi menuju Rasulullah SAW di Madinah. Asma binti Umais radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Falaqad ra'aitu Aba Musa wa ashab as-safinati ya'tunani arsalan." Aku melihat sendiri Abu Musa dan orang-orang yang hijrah ke Habasyah, ya, mereka mendatangi aku, mengirim utusan. Yas'alunani, mereka bertanya kepadaku, an hadzal hadis, hadis dari Rasulullah SAW yang berbicara tentang keutamaan ya, orang-orang hijrah ke Habasyah kemudian hijrah lagi ke Rasulullah SAW di Madinah. Ma minad dunya syai'un hum bihi afrahu wala a'zamu fi anfusihim mimma qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih menjadikan mereka bahagia, yang lebih menjadikan kebahagiaan mereka begitu besar yang mereka rasakan di hati-hati mereka, melebihi apa yang mereka dengar dari sabda Rasulullah SAW ini tentang keutamaan mereka. Bahwasanya mereka mendapatkan 2 kali pahala hijrah. Ya, wa hadza fihi fadilatun zahiratun li muhajiril Habasyah. Pada hadis tersebut terdapat fadilah atau keutamaan yang sangat jelas sekali ya, untuk mereka radhiyallahu anhum. Ibnu Hajar memberikan komentar terkait hadis keutamaan orang yang hijrah ke Habasyah tersebut. Beliau mengatakan wa zahiruhu tafdiluhum ala ghairihim minal muhajirin. Zahir hadis tersebut ya, makna tekstual dari hadis tersebut jelas sekali menunjukkan bahwasanya mereka lebih utama daripada orang-orang yang hijrah dari Makkah menuju Madinah. Walakin kendati pun la yalzamu minhu tafdiluhum 'ala al-itlaq. Kendati itu tidak melazimkan keutamaan mereka secara mutlak di atas para sahabat yang hanya berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Karena kita tahu Abu Bakar As-Siddiq misalkan, Umar bin Al-Khattab, beliau tidak berhijrah ke Habasyah. Beliau berdua hanya hijrah ke Madinah, 1 kali hijrah. Namun kita tahu para ulama sepakat berdasarkan nas, berdasarkan dalil bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu
beliau berdua adalah sahabat yang disepakati sahabat yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah yang paling mulia adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini yang dimaksudkan oleh ungkapan Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Demikianlah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah hijrah para sahabat ke Habasyah. Semoga menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menambahkan keimanan kita. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم